Where were you thinking of going on this journey of yours? I was thinking China. China. Brilliant. If you look at this plane, you'll notice it's quite old. That means it's never crashed before. Should be quite reassuring. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria muda bernama Hector, yang merupakan seorang psikiater. Kita bisa melihat kalau Hector hidup dengan sangat berkecukupan. Hector hidup dalam keteraturan dan perulangan yang sama setiap harinya. Dia tidak perlu memikirkan hal lain, karena semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pacar cantiknya. Semuanya dia punya, tempat tinggal yang nyaman, pacar cantik, hidup sehat dan teratur, dan juga pekerjaan yang tetap. Namun Hector tidak benar-benar merasakan adanya kebahagiaan dalam hidupnya. Ia merasa kehidupannya begitu sangat monoton, karena aktivitas yang ia lakukan setiap harinya selalu sama dan terus berulang. Di samping itu, mayoritas pasien Hector yang datang ke kliniknya bukan memiliki keluhan gangguan mental ataupun sejenisnya, melainkan karena mereka tidak bahagia dengan kehidupan yang dijalani sekarang. Hector yang sebenarnya juga belum menemukan kebahagiaan di dirinya, ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menangani masalah pasiennya. Walaupun sering tidak menemukan solusi untuk mereka, setidaknya Hector bisa memberikan mereka resep obat dengan nama-nama yang terdengar meyakinkan. Di sisi lain, Clara, kekasih Hector, tidak menyadari bahwa sang kekasih kini berada dalam fase tak bahagia menjalani kehidupannya. Hector hanya menjalani aktivitas seperti biasanya bersama dengan sang kekasih. Dan bisa kita lihat sang kekasih memiliki karir cemerlang dan cukup bahagia dengan kehidupan mereka sekarang. Nobody else is like him, Hector. Promise me you'll never change. Thank you for humoring all my friends. You know I do the same for you. Suatu ketika, Clara tanpa sengaja menemukan sebuah foto mantan Hector yang tersimpan di bawah tumpukan baju. Awalnya Clara sempat berpikir bahwa kemungkinan sang kekasih masih memiliki rasa dengan mantannya. Akan tetapi ia tidak ingin berprasangka buruk terhadap Hector. Terlebih lagi, wanita itu hanya masa lalu. Clara pun kembali meletakkan foto tersebut di tempatnya dan melupakan kejadian itu. Are you happy? Pada suatu malam, tiba-tiba Hector menanyakan kepada Clara, apakah dia bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Clara terkejut dengan pertanyaan Hector. Terlebih lagi, dia masih kepikiran dengan kejadian pagi tadi saat dirinya menemukan foto mantan Hector. Clara pun mengira Hector hendak mengakhiri hubungan mereka. Meski Hector telah menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara mereka. Tetap saja, Clara mengira Hector sudah bosan dan tidak bahagia hidup bersamanya. Keesokan harinya, saat Hector tengah menjalani sesi konsultasi dengan pasiennya, di suatu momen sang pasien meminta Hector untuk memberikan tangannya. Di sini wanita yang diketahui bernama Mbak Ning ini merupakan seorang supranatural dan nampaknya hendak meramal kehidupan Hector. Setelah melihat dan meraba garis tangan Hector, Mbak Ning pun mengungkapkan bahwa Hector akan melakukan sebuah perjalanan ke tempat-tempat yang sangat jauh. Dan di sana, Hector akan menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Mbak Ning juga mengungkapkan segala fakta tentang Hector, mulai dari anjing yang telah mati saat dirinya kecil sampai hidup Hector yang kini tidak bahagia. Awalnya Hector sempat terkejut dengan pernyataan yang diberikan oleh wanita itu karena semuanya benar. Namun balik lagi, karena Hector merasa ramalan tersebut hanya kebetulan, ia pun nampak tak mau menanggapi serius ucapan yang dikatakan oleh Mbak Ning. Sampai saat Hector mengusirnya, Mbak Ning mengucapkan hal yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Setelahnya, ia pun kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun semakin hari, Hector semakin tidak fokus menjalani hari-harinya. Emosinya yang tadinya stabil perlahan mulai naik turun. Hal itu terjadi lantaran Hector yang mulai jenuh dengan kehidupannya dan terusik soal ramalan Mbak Ning kemarin. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus berlarut berada di situasi seperti ini. Terlebih lagi, dia tidak bisa menjalani profesinya sebagai psikiater jika hidupnya tidak bahagia. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan mencari kebahagiaan. Where were you thinking of going on this journey of yours? I was thinking China. China. Brilliant.
Rencananya, Hector hendak membawa serta sang kekasih untuk ikut dalam perjalanannya. Namun Clara tak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaannya. Mereka berdua sempat berdebat dengan keputusan Hector untuk pergi. Clara menganggap kalau Hector hanya mencari alasan untuk pergi darinya. Namun Hector berkata kalau hal ini perlu dia lakukan karena dia tidak mau selamanya memiliki perasaan yang dia miliki sekarang. Singkat cerita, Hector pun mendapat restu dari sang kekasih. Dan seperti biasanya, sang kekasih mengecek semua barang bawaan Hector dan memastikan Hector tidak kekurangan apapun. If you're gonna do this, do it totally. Really. I mean it. Ia pun akhirnya siap untuk bertualang sendiri ke tempat-tempat baru yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dengan berbekal pakaian serta peralatan yang dia butuhkan selama perjalanan, Hector pun berangkat ke negara tujuan pertamanya, yaitu Cina. Di pesawat, saat pramugari hendak memasukkan tas Hector ke bagasi, tak sengaja hal itu membuat barang-barangnya berjatuhan. Dan secara bersamaan dengan jatuhnya barang-barang miliknya, Hector mendapati sebuah kado dari sang kekasih. Kado tersebut rupanya berisi sebuah buku kecil, yang nantinya Hector bisa menuliskan setiap pengalaman perjalanan yang mencari kebahagiaan ke dalam buku tersebut. Di buku itu, Hector mulai menuliskan pelajaran pertama yang ia dapat dari seorang pria tua di sampingnya, yang mana pria itu memberi pelajaran bahwasannya perbandingan akan merusak kebahagiaan. Hal itu didapatnya saat pria tersebut komplain pada salah satu pramugari tentang pelayanan kelas 1 yang menurutnya tidak seperti pelayanan kelas 1 pada umumnya, sehingga pria itu terlihat sangat tidak nyaman saat berada di sana. Di sini bisa kita lihat dengan membuat perbandingan akan membuat kita tidak bahagia, karena menerima jauh lebih baik dibandingkan hanya dengan mengeluh. Pria tua itu yang awalnya cukup menjaga jarak dengan Hector mulai penasaran dengannya saat Hector mengungkapkan dirinya merupakan seorang psikiater yang tengah melakukan riset tentang pencarian kebahagiaan. Dari sini, pria tua yang sudah berpengalaman itu pun mulai mengajak Hector bertualang untuk mencari apa arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampainya di Cina, Edward mengajak Hector untuk makan di tempat mewah dan mengajaknya ke sebuah klub, di mana di sana Edward hendak memberitahukan kebahagiaan yang sebenarnya kepada Hector adalah saat mereka memiliki uang banyak. Dari sini Hector kembali mengambil kesimpulan bahwa banyak orang di luar sana beranggapan bahwa uang adalah sumber utama kebahagiaan. Di klub tersebut, Hector berkenalan dengan seorang gadis muda asal Cina bernama Yingli. Gadis itulah yang sepanjang malam menemani Hector bersenang-senang menikmati malam. Di sini nampaknya pesona Yingli membuat Hector jatuh hati pada gadis itu, sehingga membuatnya lupa bahwa dirinya telah memiliki kekasih. Keesokan harinya, Hector mengajak Yingli untuk sarapan di pinggiran kota. Saat keduanya tengah berbincang, pandangan Hector tertuju pada penduduk lokal yang tengah tertawa dan bersantai di pinggir jalan. Di sini Hector kembali mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi bahagia tidak harus menjadi kaya. Di waktu yang sama, Hector yang sudah terlanjur jatuh hati pada Yingli berencana mengajak gadis itu untuk bertualang bersamanya. Sekalian mengajak Yingli kembali ke kampung halamannya, karena Yingli pernah bercerita kalau dia tidak berasal dari kota itu dan sudah lama tidak pulang. Namun Yingli menolak. Dia berkata kalau dia tidak bisa kembali karena pekerjaan yang dia lakukan membuatnya dicoret dari keluarga. Hector yang mendengar sempat kebingungan. Beberapa saat kemudian, Yingli didatangi oleh seorang pria yang diketahui kalau si pria adalah mucikari. Rupanya pekerjaan Yingli adalah seorang wanita penghibur, dan semalam ia menemani Hector karena dirinya telah dibayar oleh Edward. Sang pria yang mengaku hanya dibayar semalam oleh Edward pun segera membawa Yingli pergi dari sana. Di sisi lain, Hector tidak mengetahui kalau Yingli ternyata merupakan seorang wanita penghibur, dan ia pun terlihat sangat kecewa saat mengetahui kenyataannya. Setelah perpisahannya dengan Yingli, Hector pergi mendaki gunung untuk menemui seorang biksu yang tinggal di sebuah kuil di atas gunung. Hector melihat bahwa para biksu dapat hidup dengan tenang, damai, dan bahagia di sana tanpa adanya beban. Ia pun menanyakan apa faktor utama yang membuat para biksu tersebut terlihat sangat bahagia. Kaget mendengar pertanyaan Hector, kepala biksu pun kemudian menjelaskan bahwasannya mereka juga banyak mengalami hal sulit di kehidupan mereka. Namun pada akhirnya mereka bisa melaluinya. Kepala biksu tersebut juga menegaskan bahwa kebahagiaan datangnya dari diri sendiri. Dan diri sendirilah yang dapat menentukan apakah kita mau bahagia atau tidak bahagia. Di sini Hector kembali mendapat kesimpulan bahwa kebahagiaan datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Dan hanya kitalah yang dapat menentukan apakah mau bahagia ataupun sebaliknya. Setelah beberapa hari tinggal di biara, Hector melanjutkan perjalanan keduanya ke negara Afrika. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Hector harus menempuh perjalanan 2 hari 2 malam dengan menggunakan pesawat kelas rakyat.
Di pesawat, Hector kembali bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang penduduk lokal asli Afrika yang pada saat itu cukup ramah kepadanya. Setelah berkenalan satu sama lain, Hector pun kembali menceritakan tujuannya pergi ke Afrika, yaitu ingin mencari arti sebuah kebahagiaan. Setelah mendengar pernyataan Hector, wanita itu menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah saat kita bersama dengan keluarga. Karena keluarga adalah rumah dan tempat untuk kita berlindung dan berlabuh. Tak hanya menjabarkan apa arti kebahagiaan versinya, wanita itu juga memberikan alamat tempat tinggalnya pada Hector. Besar harapannya, Hector mau bertanda ke tempat tinggalnya untuk bertemu dengan keluarga besarnya. If you look at this plane, you'll notice it's quite old. That means it's never crashed before. Should be quite reassuring. Sesampainya di Afrika, Hector dijemput oleh sahabatnya yang ada di foto, yaitu Michael. Michael merupakan seorang dokter di kawasan kota kecil yang ada di Afrika. Rencananya, selama di sana, Hector akan membantu Michael menangani beberapa pasien rumah sakit tempat Michael bekerja. Malam harinya, Hector pergi ke sebuah bar dekat dengan penginapannya. Dia bertemu dan berkenalan dengan seorang bandar bernama Diego Baresco. Hector yang selalu menanyakan apa arti kebahagiaan kepada setiap orang yang ia temui, ia pun lantas kembali menanyakan apa yang membuat pria itu bahagia. Diego pun kemudian menjawab bahwa kebahagiaannya adalah saat melihat istrinya bahagia. Ia menjadi seorang bandar bukan kemauannya, melainkan hal itu dilakukannya demi bisa menghidupi keluarganya. Di sini, Hector kembali mendapatkan pelajaran lain, bahwasanya kebahagiaan adalah saat melihat orang yang disayangi bahagia. Tak peduli yang dijalani salah atau benar. Yang terpenting orang yang disayangi tidaklah menderita. Keesokan harinya, Hector mulai membantu pekerjaan Michael merawat pasien. Setelah seminggu bersama Michael, Hector menyadari bahwa sahabatnya itu nampak sangat bahagia menjalani hari-harinya menjadi dokter di Afrika dan hidup dengan segala keterbatasan yang ada di sana. Hector pun kembali menanyakan apa faktor yang membuat mereka bahagia berada di negara tersebut. Setelah mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh Hector, Michael pun kemudian menjawabnya bahwa kebahagiaannya bersumber dari ia mencintai dirinya apa adanya. Karena dengan mencintai diri sendiri apa adanya, maka ia akan menemukan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari siapapun. Dan lagi Michael sudah merasa bahagia karena telah menemukan jati dirinya. Akhirnya Hector mengetahui bahwa Michael telah berbahagia dengan pria di sebelahnya. Walaupun begitu, dari Michael Hector kembali mendapatkan pelajaran bahwa dengan mencintai diri sendiri ataupun orang lain dengan apa adanya, maka itulah yang bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan. Malam harinya Hector pergi ke kediaman wanita yang ia temui saat berada di pesawat. Kehadirannya di sana sangat disambut baik oleh seluruh keluarga wanita itu. Keramahan dan kebaikan mereka membuat Hector sangat senang saat berada di tengah-tengah keluarga besar itu. Di sini Hector melihat bahwasannya kebersamaan juga merupakan salah satu faktor dari kebahagiaan, entah itu kebahagiaan bersama keluarga, kerabat, maupun pasangan. Sepulang dari rumah wanita itu, di perjalanan Hector disekap oleh kawanan perampok sehingga membuatnya ditawan berhari-hari. Di kesendiriannya, Hector mulai menyadari bahwa kehidupannya kemarin sudah sangat bahagia. Namun ia kurang bersyukur atas semua yang ia miliki. Saat tengah merenungi nasibnya, tiba-tiba saja ia diseret paksa oleh para kawanan perampok tadi untuk dieksekusi. Sebelum para kawanan perampok itu mengeksekusinya, Hector meminta terlebih dahulu permintaan terakhirnya untuk menuliskan tulisan terakhir di buku catatannya. Setelah mendapatkan izin, Hector pun mengambil sebuah pena milik Diego yang tidak sengaja dia bawa beberapa minggu lalu. Saat melihat pena tersebut, para kawanan perampok itu pun seketika ketakutan dan langsung membebaskan Hector saat itu juga. Rupanya Diego merupakan seorang bandar yang sangat ditakuti oleh semua perampok maupun mafia di seluruh Afrika. Esoknya, Hector pergi ke warnet terdekat untuk mengabari sang kekasih tentang dirinya yang baru saja ditangkap oleh sekawanan perampok. Clara semakin khawatir dengan kondisi sang kekasih. Terlebih sudah sangat lama ia menunggu kepulangannya. Ia pun meminta sang kekasih untuk segera pulang kembali. Namun Hector menolak dengan alasan perjalanannya masih belum selesai. Sehingga hal itu membuatnya sangat marah kepadanya. You know where you're going next? Yes, Los Angeles. Agnes. It's a work-related matter, but unfinished business. Hector pun kemudian pergi melanjutkan perjalanannya ke Los Angeles untuk menemui mantannya yang pertama, Agnes. Nampaknya salah satu beban pikiran yang masih Hector miliki adalah ia masih belum benar-benar menyelesaikan hubungannya dengan sang mantan, sehingga ia pun berencana untuk menemui wanita itu. Sesampainya di Los Angeles, Hector menghubungi Agnes dan mengajaknya bertemu selama beberapa waktu. Kemudian Agnes pun datang menemuinya. Hector pun tersenyum melihat cinta lamanya itu. Dan Hector juga sadar kalau Agnes kini telah menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan 1 anak lagi yang sekarang tengah dikandungnya. Hello.
Setelah keduanya memutuskan untuk berpisah, Agnes langsung menambatkan hatinya pada pria yang kini menjadi suaminya. Dan ia cukup bahagia hidup bersama dengan pasangannya yang sekarang. Mendengar pernyataan Agnes seketika membuat Hector lega, karena nyatanya sang mantan kini telah bahagia. Begitupun dengan dirinya, sehingga ia tidak perlu lagi merasakan hubungan mereka yang telah lama usai. Setelahnya Hector menjelaskan pada Agnes tentang perihal kedatangannya, yaitu mencari arti sebuah kebahagiaan. Agnes pun kemudian mengajak Hector untuk bertemu dengan kenalannya, yaitu Profesor Corman, yang kini juga tengah melakukan penelitian tentang efek kebahagiaan pada otak. Besar harapan dengan bertemunya Hector dengan sang profesor bisa sedikit membantu pria itu dalam meneliti maksud dan arti dari kebahagiaan itu sendiri. Keesokan harinya, sebelum berangkat pergi menemui Profesor Corman, Hector terlebih dahulu menelpon Clara untuk beritahukan kabar dirinya yang kini berada di kediaman Agnes. Clara yang menduga inti dari perjalanannya hanya untuk menemui sang mantan seketika membuat Clara marah besar. Meski Hector telah menjelaskan bahwa Agnes telah menikah dan dikaruniai anak, tetap saja tak membuatnya percaya, sehingga pertikaian keduanya pun tak dapat dielakkan, dan hubungan mereka kali ini pun terancam bubar. Beberapa saat kemudian, Agnes dan Hector pun pergi menemui Profesor Corman, yang saat itu tengah mengajar di kampus. Hector yang saat itu ikut duduk mendengarkan materi pelajaran yang diberikan oleh Profesor Corman, seketika tersentuh dengan kata-kata yang diucapkan oleh sang profesor tentang bagaimana manusia hanya fokus mencari kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan itu kita sendirilah yang menciptakan. Usai Profesor Corman mengajar, Agnes dan Hector pun segera menemui pria itu di ruang kerjanya. Setelah berbincang sedikit, Profesor Corman menunjukkan sebuah alat yang bisa memonitor otak pada emosi yang berbeda. Profesor Corman pun lalu meminta Hector untuk masuk ke dalam bilik tersebut dan memikirkan peristiwa sedih, takut, dan bahagia secara berurutan. Setelah mendengar instruksi yang diberikan oleh pria itu, Hector pun mulai membayangkan hal yang sedih, takut, dan bahagia. Profesor Corman yang melihat otak Hector merasa kalau Hector tidak sepenuhnya melepas perasaannya. Hector seperti mencoba merangkai kejadian sedih, takut, dan bahagia. Tapi saat dimonitor, otak Hector tidak memberikan respon yang seharusnya. Hector terus mencoba mengingat semua kejadian yang sudah dialami. Namun tetap saja otak Hector belum menunjukkan hasil yang seharusnya. Sampai pada akhirnya, Hector membayangkan banyak hal. Seperti melihat sang kekasih Clara telah menikah dengan orang lain, momen ia disandera di Afrika, serta momen saat bersama dengan Yingli. Saat itu juga, Hector seketika menyadari kebahagiaan bukanlah suatu pencapaian yang harus dicari keberadaannya. Karena kebahagiaan itu nyatanya sudah ia miliki, namun dia tidak menyadarinya. Kebahagiaan yang selalu ada di dekat Hector. Kebahagiaan yang selalu ada untuk Hector, dan kebahagiaan itu adalah kekasihnya Clara. Orang yang tidak pernah mengeluh tentang bagaimana Hector atau mau menjadi apa Hector. Orang yang selalu menyediakan segala kebutuhan Hector, dari mulai bangun sampai tidur lagi. Justru Hector lah yang membuat semua itu tidak menjadi bahagia. Dirinya lupa untuk bersyukur karena mempunyai orang terkasih. Hector yang takut sang kekasih akan pergi meninggalkannya, ia pun segera menelpon Clara untuk meminta maaf atas segala perilaku bodohnya yang ia lakukan. Hector juga mengaku bahwa perjalanannya mencari kebahagiaan sebenarnya hanyalah sia-sia, karena ia sendiri tidak tahu apa maksud dan tujuannya tersebut. Namun sekarang ia telah tersadar bahwa Clara lah kebahagiaan yang ia miliki saat ini. Okay. I love you. I love you too. Sepulangnya dari Los Angeles, Hector memutuskan untuk menikahi Clara. Keduanya pun akhirnya hidup bahagia. Hector sendiri akhirnya mengerti dunia sebenarnya sangat rumit, terkadang bahkan kacau. Tapi sadar atau tidak sadar, kita menikmatinya. Kita merasakan kenyamanan dari banyaknya pola acak dalam hidup. Selain itu, kebahagiaan sejati adalah perasaan senang, tentram, damai, dan nyaman akan suatu hal atau suatu kondisi. Dan tidak satupun orang yang bisa mengacaukan perasaan bahagia itu. Seperti yang dikatakan oleh kepala biksu sebelumnya, kita semua punya kewajiban untuk bahagia.